langsung ajak Anda ke Agnes Purba dulu nih di Merak, Banten. Hai Agnes, nih belakangnya ada bus, hati-hati Agnes. Semalam Merak tuh padat sekali Agnes. Gimana kalau di pagi hari ini? Tampaknya masih padat ya? Selamat pagi, Dana dan juga saudara. Kalau semalam terjadi kepadatan sampai panjangnya 10 kilometer di dalam ruas tol ya, nyatanya pagi ini masih panjang, masih macet dan juga masih padat. Karena ini merupakan hari kedua ya, Dana dan juga Betul. saudara, dari puncak arus mudik. Nah, apalagi ASDP ini udah menyampaikan bahwa tiket untuk Jauh nggak di lokasinya? pelabuhan reguler Jauh nggak maupun dari eksekutif titiknya lifetime? semuanya sudah ludes terjual. Di mana kalau untuk kendaraan ini sekitar 24.000 tiket hingga 25.000 yang disediakan, artinya hari ini akan melakukan penyeberangan sekitar 24 sampai 25.000 karena semuanya sudah ludes terjual. Jadi saat ini saya berada tepat di pintu keluar dari gerbang tol Merak. Jadi ini didominasi sama kendaraan pribadi yang sudah mengantri. Bisa dilihat Dana dan juga saudara ini sangat padat. Tak hanya itu, dari tadi banyak juga dari kendaraan travel, lalu angkutan umum juga yang melaju ke Pelabuhan Merak. Lalu ada juga bus-bus rombongan yang isinya biasanya kalau dalam ukuran sedang ini sampai 50 orang. Nah, saat ini memang diberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas seperti buka tutup jalan di Simpang Gerem. Jadi saat ini kalau kondisi di Simpang Gerem, pemudik yang datangnya dari Serang, Cilegon, ini masih ditahan di bawah. Sementara pemudik yang keluarnya dari gerbang tol Merak ini masih ditahan di Cikuasa atas sambil menunggu nanti kondisi dari Pelabuhan Merak. Kalau sudah kosong ini baru bisa diisi ulang. Nah, tadi ada beberapa yang bercerita mereka bahkan sudah menunggu 4 sampai 5 jam. Lalu ini masih belum bisa nih masuk ke dalam Pelabuhan Merak karena masih harus menunggu kosongnya dari Pelabuhan Merak atau kapal-kapal yang dibawa. Karena nih ya, kalau kapal sudah tiba dari Pelabuhan Bakauheni, ini masih membutuhkan waktu lagi untuk loading kendaraan, loading barang-barang, dan juga loading para pemudik yang menggunakan yang tidak menggunakan kendaraan atau pejalan kaki. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ini masih ditahan sehingga tampaknya masih kosong. Namun saya akan tunjukkan kepada Dana dan juga saudara, kemacetan masih panjang di jalan arteri tol Merak atas. Sehingga ini juga tadi para pemudik mengeluh ya, katanya mereka harus berusaha mencari tiket yang baru karena tiket yang sudah dibeli sebelumnya harus habis atau harus hangus ya. Dan ada juga saudara. Nah, ini juga para pemudik yang masih menanti. Halo Mas, mau mudik kemana? Mau ke Lampung ya? Oke, ini udah nunggu berapa jam nih Mas? Dari semalam. Dari semalam. Aduh, semangat ya Mas ya. Semangat. Ini juga kita bisa lihat kondisinya. Dan selain itu yang masih tersedia dan juga yang masih bisa dibeli oleh masyarakat, tiketnya adalah tiket dari sepeda motor. Nah, kita bisa lihat nih, Dana dan juga saudara, kondisinya kemacetannya ini panjang ya. Kalau dari sini sampai ke Pelabuhan Merak, biasanya membutuhkan waktu hanya 15 menit, tapi sekarang bisa sampai 1 jam lebih. Bisa lihat di belakang saya. Nah, apalagi sudah disampaikan pihak SDP bahwa tiketnya ini habis terjual, sehingga direkomendasikan bagi para pemudik yang masih mau pulang kampung dan menyeberang ke Pulau Sumatera untuk bisa melakukan pemesanan tiket di tanggal 9, 10, dan seterusnya. Demikian, Dana. Wow, Agnes, sampai panas-panasan, sampai keringetan, tapi visualnya bagus sekali nih. Agnes sampai eksplor kemana-mana demi teman-teman Liputan 6 nih, supaya bisa melihat seperti apa situasi di Pelabuhan Merak. Agnes tadi menarik, ada beberapa pemudik yang harus mengantri berjam-jam sampai tiketnya hangus gitu. Nah, apakah mungkin ada kompensasi semacam, mungkin bisa refund, karena kan memang sebenarnya mereka sudah sampai tepat waktu, hanya saja memang tidak bisa masuk karena ketahan gitu ya Agnes ya. Gimana Agnes kira-kira? Untuk hal ini memang masih belum diumumkan dari pihak ASDP apakah imbas dari kemacetan sehingga tiket dari para pemudik yang sebelumnya sudah dijadwalkan harus hangus. Namun yang disampaikan oleh Selvi Arifin, yaitu
Corporate Secretary dari HDP kemarin sore yang menyampaikan setidaknya jikalau sudah berada di dalam area pelabuhan dan tiketnya sudah di-scan, sudah dikonfirmasi, itu pasti akan melakukan keberangkatan di hari tersebut. Namun Dana dan juga saudara yang patut diperhatikan juga, kemacetan ini nyatanya banyak juga dari para pemudik yang datang di luar dari tanggal yang sudah dibeli. Misalnya hari ini merupakan 7 April, namun para pemudik ini tiketnya yang dibeli adalah tanggal 8 April. Itu salah satu penyebab dari kemacetan dan kepadatannya. Selain itu, karena para pemudik ini belum memiliki tiket. Jadi mungkin para pemudik ini bisa mulai sekarang untuk mengetahui ya bahwa tiket pembelian secara go show itu sudah tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah pembelian tiket melalui aplikasi ataupun website Verizi. Dan itulah yang menjadi penyebab dari kepadatan ini. Sehingga memang setidaknya nih Dana dan juga saudara, kalau para pemudik sudah datang setidaknya lebih cepat, minimal 2 jam sudah tiba di Pelabuhan Merak, itu pasti akan dilakukan keberangkatan meskipun jam expired atau jam dari keberangkatannya sudah lewat. Karena ini memang menyesuaikan dari kondisi ketersediaan dan juga kondisi tibanya kapal. Demikian Dana. Oke, ini berarti menjadi catatan teman-teman Liputan 6 nih yang mau mudik naik kapal begitu ya Agnes ya. Agnes satu lagi dong, saya penasaran nih. Kalau misalkan terjebak macet kayak gini, ini apalagi berjam-jam ya. Terus apakah ada toilet di sekitarnya? Karena kan nggak dipukurin, kadang kita pengen ke toilet gitu, pengen apalah, pengen pipis lah atau apalah gitu ya. Kira-kira ada nggak sih toilet di sana, Agnes? Iya, Dana dan juga saudara, bagi para pemudik yang mungkin sedang ingin melakukan sesuatu gitu ya, seperti ingin ke toilet, sebenarnya di posko-posko mudik yang disediakan dari pihak kepolisian, ada juga posko-posko yang tersedia di sini, ada toilet gratis yang bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan para pemudik. Selain itu saya lihat juga ada beberapa fasilitas yang disediakan seperti toilet gratis ataupun toilet berbayar dari warga setempat. Ini tentu bisa dimanfaatkan oleh para pemudik. Nah, bagi Anda para pemudik yang mungkin berangkatnya sore hari nanti juga di sini dan juga sepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Merak cukup banyak UMKM yang bisa membantu Anda gitu ya, mungkin untuk mengisi perut dan juga untuk tidak membuat perut lapar gitu ya sambil menunggu jam keberangkatan kapal. Selain itu fasilitas juga yang bisa digunakan para pemudik saat sudah tiba atau berada di dalam pelabuhan, baik dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Ada posko-posko mudik yang bisa dimanfaatkan seperti pengecekan dokter gratis selama 24 jam. Tidak hanya dicek Dana dan juga saudara, namun juga itu bisa dilakukan langsung penanganan pertama seperti pemberian obat maupun obat yang ditelan maupun obat yang disuntik. Lalu kemudian ada juga taman bermain anak yang bisa dimaksimalkan oleh para pemudik. Dan selain itu ada juga yang paling penting adalah masjid dan musola. Nah, sepanjang jalan dari jalan arteri tol Merak Atas menuju ke Pelabuhan Merak ini juga banyak fasilitas warga seperti masjid, musola, lalu ada toilet, lalu ada juga rumah-rumah makan yang mungkin bisa sambil membantu perekonomian warga setempat. Demikian Dana. Agnes, itu samping kanan kirinya Agnes itu kan mobil yang menuju ke pelabuhan. Apakah ini artinya kontraflow sedang diberlakukan ya? Saya baru ngeh nih, baru notice nih. Iya Dana dan juga saudara, kontraflow sedang diberlakukan. Namun ya, kalau tadi pagi Jalan Raya Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Merak itu di Jalan Raya Pantura selebihnya dialihkan melalui Jalan Cikuasa Atas ini, sehingga pemudik yang datangnya dari arah Pelabuhan Merak menuju ke Serang Cilegon ini bisa melakukan atau bisa menggunakan lajur sebelahnya seperti yang dapat Anda tunjukkan kepada Dana dan juga saudara. Jadi 3 lajur jalan ini digunakan khusus untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan ataupun menyeberang ke Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Sedangkan untuk 1 lajur ini dikhususkan untuk para pemudik ataupun pengendara yang datang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Serang dan juga Cilegon. Memang kalau kita bisa lihat cukup sedikit ya kendaraan yang melaju ke arah sini. Nah, ada juga beberapa kendaraan yang tadi saya lihat mutar balik dan tidak melanjutkan perjalanan karena ini kemacetannya sangat panjang sekali, Dana dan juga saudara. Dan juga dari pihak Pelabuhan Merak ini juga petugas kepolisian dan juga petugas gabungan sudah mengalihkan jalan sehingga untuk kendaraan-kendaraan yang baru saja loading atau keluar dari Pelabuhan Merak, ini bisa langsung masuk ke dalam tol
ya di atas jalan raya nasional ataupun jalan raya menuju ke Pelabuhan Merak di gerbang tol Merak. Sementara demikian, Dana. Sangat informatif, Agnes Purba. Hati-hati ya, itu Agnes menelusuri jalan-jalan di antara mobil-mobil. Terima kasih Agnes, boleh istirahat dulu, boleh lap-lap keringetnya dulu Agnes. Nanti kita ketemu lagi ya di Liputan 6 Siang. Terima kasih. Nah itu tadi laporan Agnes.